eksekutif di daerah itu seringkali tersangkut dengan gratifikasi. Dan Ganjar harus membuktikan itu. Bahwa Ganjar tidak ada. Tidak boleh tidak membuktikan itu. Ganjar tidak boleh hanya berretorika. Dia bisa mengatakan kecurangan, kenapa? Giliran kasus dia sendiri, dia tidak berani. Nah, ini adalah bukti bahwa dia harus berani dong, dia harus gentleman. Iya, gentleman. Nah, hal ini yang lagi dituntut oleh kita. Jangan nantinya orang berani dicap sebagai diktator, sementara Ganjarnya sendiri tidak punya nyali. Kalau Anies sampai kembali ke Jakarta, itu artinya Anies tidak tahu malu. Kenapa begitu? Dan Anies itu membuktikan ia siap turun level. Dia calon presiden loh. Calon presiden masa turun kembali. Karena pengangguran politik. Sedih sekali kalau jadi cuma blunder pengangguran politik. Iya. Tidak bisa kita mensematkan nilai 5 tambah 11 di Prabowo. Malah yang uniknya, 5 tambah 11 itu malah terjadi di PDI Perjuangan. Maksudnya gimana? Jumlahnya PDI Perjuangan adalah angkanya 16. Sementara kalau 16 kita baca dari Anies itu 5 pemberiannya ditambah Ganjar 11 jadi 16. Nah, ini suatu fakta yang nyata bahwa masyarakat itu memberikan nilai 16 sesuai maunya Ganjar. Dan masyarakat malah menunjukkan dia suka dengan Pak Prabowo. Makanya satu putaran. Sobat Manangian, kali ini saya mengundang kembali sobat saya yang menggemparkan podcast ini. Karena apa? Baru seminggu itu udah 300 ribuan viewers dan komentar-komentarnya sangat beragam, tapi hampir semua positif ya. Jadi oleh karenanya saya menganggap beliau ini memiliki banyak info yang digemari atau disukai oleh para subscriber kita. Siapa lagi kalau bukan Efriza, peneliti senior dari Citra Institute. Saya sapa dulu tamu saya kali ini, Efriza. Selamat datang Efriza. Terima kasih atas undangan ini ya, kamu datang ke sini. Dan mengapa saya tidak disebutkan tadi, mengapa saya panggil lagi kembali, karena apa? Penggemar kamu sangat banyak di sini, di podcast ini. Oleh karenanya saya ingin pada satu saat kamu bisa sekali video bisa 500.000. Mudah-mudahan ya. Semoga ya. Nah, gini. Kemarin menarik ya sidang pertama setelah reses DPR ya. Terus kan banyak orang mengantisipasi bahwa akan diputuskan hak angket itu dijalankan. Karena sidang kemarin itu kan menganggap bahwa mereka itu mewakili DPR yang merespon tentang hak angket yang akan diajukan pada pemerintah. Tetapi sayangnya Ibu Puan sebagai ketua pun nggak datang. Lalu absennya juga hampir masih mendekati 30%, nggak nyampe malah. Jadi kelihatan gairah dari usulan hak angket dari DPR itu sepertinya layu sebelum berkembang. Bagaimana pandangan Efriza di situ? Iya. Yang pertama kita harus melihat bahwa memang PDI Perjuangan harus diakui dia itu terbelah dua. Terbelah dua. Mbak Puan itu suka tidak suka, ia adalah seorang tokoh yang mirip seperti bapaknya. Dia seorang tokoh reformis, dia juga seorang tokoh yang legowo dan dia mau merajut persatuan dan kesatuan di dalam partainya. Iya. Jadi buat Mbak Puan kita bisa membaca bahwa ia ingin sudahlah, nggak perlu ada hak angket. Oh gitu. Jadi itu signal menurut kamu ya? Iya, itu signal dan pernyataan-pernyataan Puan pun sudah menunjukkan bahwa Puan memang memposisikan dirinya sebagai ketua DPR dan memposisikan dirinya nantinya sebagai calon suksesi Megawati yang punya kepiawaian untuk merangkul seluruh partai. Nah, ini yang harus dibaca. Dan yang perlu dibaca kedua adalah bahwa ini menunjukkan PDI Perjuangan bukan layu lagi, tapi memang PDI Perjuangan tidak bisa menunjukkan kesalahannya di mana. Belum bisa menemukan, sepertinya begitu ya. Kecurangan pemilu itu jadi hanya retorika saja.
Kenapa? Karena posisinya itu sudah buncit, urutnya pun jeblok. Dari harusnya 25%, kemudian menjadi 16%. Nah, itu 25 hasil survei. Dan 16 itu hasil kenyataan. 2019 itu 19. Artinya ada penurunan 3%. Jadi secara 16, logika, ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan itu cuma berretorika. Dan mereka pun harusnya mengakui bahwa mereka itu punya lead banknya sendiri, mereka punya BPSN atau Badan Pemenangan Saksi Nasional, dan mereka punya saksi di seluruh TPS, dan mereka pun ikut dengan PPK. Jadi saya merasa bahwa ini hanya gertakan saja, dan ini membuktikan bahwa ya mereka awalnya pede, tapi mereka sadar bahwa kepedean juga percuma, dan ini membuktikan bahwa mereka pun sudah merasa kalau mereka maju dan yang lainnya cuma menunggu, buat apa? Dan ini artinya dari mereka ini punya kesadaran bahwa mereka sudah mulai untuk belajar menerima kekalahan. Dan ini saya rasa poin positif. Iya dong, saya positif. Iya, dan saya rasa pun dari pernyataan Arya Bima yang menyatakan bahwa ia mengucapkan selamat kepada yang terpilih anggota DPR. Nah, ini makin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu sudah menerima dan nggak ada kecurangan. Luar biasa, tapi itu nah, ini yang harus dibaca gitu loh. Jangan lagi mereka berretorika adanya kecurangan pemilu, tapi pada sisi yang lain mereka sudah mulai bergeser. Ingin hak interpelasi, tidak lagi hak angket. Ini yang makanya dari kemarin kita melihat sekarang, kalau kemarin saya menyatakan bahwa PDIP itu adalah PD-nya gede, IP-nya kecil, sekarang IP-nya sudah menanjak. PD-nya yang menurun. Jadi seperti itu. Tapi positif untuk masyarakat ya, karena apa? Pengakuan walaupun secara tidak langsung dengan simbol-simbol, dengan sikap itu sudah bagus ya. Sehingga partai-partai yang lain yang menunggu PDIP untuk menginisiasi hak angket menjadi bisa jadi reda. Tetapi Anda bilang tadi hak interpelasi. Apa lagi perbedaan hak interpelasi dan hak jelas. angket? Kalau hak angket itu menyelidiki, kalau hak interpelasi hanya pertanggungjawaban politik. Jadi mereka hanya meminta kepada Pak Jokowi atau Pak Presiden atau menteri terkait ataupun untuk membahas hal tersebut. Tapi dalam tatarannya, ketika jawaban dari pemerintah sudah diberikan, sudah selesai. Tidak ada tindak lanjut. Dan ini membuktikan bahwa mereka sekarang mulai memikirkan hak angket itu adalah keliru. Karena tadi mereka terlalu pede, tapi nyatanya hasilnya dari berbagai hasil yang dinyatakan oleh DKPP, Bawaslu, yang dinyatakan Bawaslu, KPU, itu menyatakan bahwa kita memang pemilunya ini transparan. Bahkan bisa disaksikan oleh masyarakat dan orang bisa merekam si rekap itu sendiri. Jadi di mana kecurangannya? Letak kecurangannya itu yang tidak ketemu. Yang ada hanya kecurangan karena pra pemilu. Dan itu yang mereka mulai menyadari. Ternyata arah untuk membangun opini publik atas kecurangan malah semakin menjeblokkan mereka dalam kenyataan. Kenyataan pahitnya adalah sudah kalah, tidak mau ngakui kekalahan, dan semakin buruk lagi adalah Ganjarnya sendiri terikat dengan permasalahan yang lebih terbelit. Katanya di IPO mengusulkan kepada KPK untuk memeriksa. Gimana itu tanggapan Anda itu? Kenapa itu? Ya, kalau saya melihat memang harus dilihat faktanya, kita tidak bisa mengesampingkan. Eksekutif di daerah itu seringkali tersangkut dengan gratifikasi. Dan Ganjar harus membuktikan itu. Bahwa Ganjar tidak boleh tidak membuktikan itu. Ganjar tidak boleh hanya berretorika. Dia bisa mengatakan kecurangan, kenapa? Giliran kasus dia sendiri, dia tidak berani. Nah, ini adalah bukti bahwa dia harus berani dong, dia harus gentleman. Gentleman. Nah, hal ini yang lagi dituntut oleh kita. Jangan nantinya orang berani dicap sebagai diktator, sementara
Ya, Ganjarnya sendiri ya, tidak ya. punya nyali Ya. untuk membuktikan bahwa dia adalah bersih. Ya, ya, betul. Nah. Ya, jadi kita harus harapkan supaya Bung Ganjar ini mau ya membuktikan dirinya tidak tersangkut dengan hal-hal yang disampaikan oleh IPW itu ya. Iya, kalau saya malah melihat Ganjar harus memang transparan. Dia harus transparan menantang aja. malah. Ya. Karena kan gayanya dia selama dia menjadi calon presiden sebagai pasangan, dia selalu gayanya adalah pelamboyan. Dia selalu gayanya bahwa dia adalah orang yang pede sekali. Orang yang cool, orang yang tahu segala-galanya. Bahkan di dalam pencapresan saja ada masalah, dia langsung telepon Heru Budi. Ya. Dan itu membuktikan arogannya. Tapi sekarang dalam kasus ini, arogannya dia kemana? Kepedeannya dia kemana? Iya. Jangan malah dia langsung ciut nyali. Kalau ciut nyali orang jadi curiga gitu loh. Ternyata mentalnya Ganjar ini hanya mental ketika dia menyerang orang. Tapi ketika dirinya harus membuktikan, dia malah menjadi ya ayam sayur. Dan ini yang harus diselesaikan oleh Ganjar. Ini membuktikan bahwa jangan hanya mengatakan kecurangan pemilu, tapi dia juga harus menunjukkan dia bersih. Iya, betul. Nah, ini adalah tantangan bagi Ganjar. Iya. Dan saya rasa KPK harus diusut, bukan malah dianggap politisasi hukum. Kalau KPK malah dianggap politisasi hukum, malah kita bisa mencurigai lebih politisasi lagi dalam hal pemilu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, yang dilakukan oleh Ganjar. Dan ini malah bahaya karena di sini adalah legitimasi, di sini adalah urusan bagaimana menjamin keuangan negara itu tidak jebol, tidak dikorupsi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dan Ganjar harus membuktikan itu, jangan sekedar bahwa dia berani untuk menunjukkan fight terhadap Pak Jokowi, tapi giliran kasusnya dia menjadi orang yang kabur. Dia menjadi orang yang merasa bahwa dia tidak bersalah, tapi dia tidak berani membuktikan itu. Nah, kita harapkan ke depan ini dia berani lah ya. Supaya gentle, supaya sikap gentle itu keluar ya. Ya, seperti dia menyatakan bahwa Pak Prabowo misalnya dia menyatakan harus diselesaikan kasus HAM-nya. Bahkan dia mau memproses dalam hal kasus yang meninggal. Nah, kenapa? Giliran kasusnya dia tidak berani untuk menyatakan itu. Nah, harusnya ketika dia berani menyatakan kepada orang lain, dirinya harus berani punya mental. Jangan-jangan kalau Pak Prabowo dinilai 11, Ganjar bisa kita nilai 1,1 malah. Dan ini membuktikan Ganjar saat ini harus membuktikan nyalinya. Jangan sekedar dia berani telepon Heru Budi, tapi dia harus berani membuktikan bahwa dia mau diproses, dia bersih. Nah, ini adalah tantangannya. Karena kasusnya kasus lama yang dibongkar, yang dibawa jangan pula IPW-nya atau yang membawa kasus itu yang dicurigai. Nah, kalau yang dicurigai ada misi, ada politik gitu maksudnya. Iya, politisasi hukum. Nah, ini malah membuktikan bahwa mentalnya Ganjar itu mental yang cemen, gayanya aja gentle. Oke, baik. Kemudian kemarin ya Presiden Jokowi menyematkan sebuah bintang kehormatan kepada Pak Prabowo ya. Dan beliau sudah menjelaskan itu sudah diverifikasi oleh Dewan Jenderal ya, Panglima bahwa pemberian bintang kehormatan itu didasarkan pada undang-undang dan dia menerima penghargaan itu tahun 2022, tapi disematkan pada tahun 2024 sebagai implementasi dari pertimbangannya penghargaan itu diberikan kepada beliau. Bagaimana komentar? Ya, kalau melihat apa yang terjadi dengan Pak Prabowo, saya lihat kita bisa membaca bahwa memang Pak Prabowo ini berdedikasi. Dan kita harus mengakui, kalau orang berdedikasi, kenapa tidak kita memberikan penghargaan? Jangankan penghargaan. Yang menjadi permasalahan adalah kalau penghargaan tidak boleh, kemarin kenapa Menhan dikasih? Itu jabatan yang tertinggi, Menhan. Kalau cuma sekedar penghargaan, itu adalah penilaian secara subjektif. Tapi Menhan itu adalah suatu hal prinsipil dalam bernegara. Dia yang melindungi negara.
Nah, ketika Menhan sudah sampai 80% dan Pak Prabowo juga sudah jelas bahwa ia memang berdedikasi dan sudah dinyatakan oleh TNI bahwa ia layak, kenapa kita harus protes? Dan malah semestinya ini membuktikan bahwa tidak ada di Indonesia suatu hal pun yang selalu dipandang negatif. Dan kita berarti menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara yang bisa untuk menunjukkan objektivitas. Dan saya rasa ini sebuah bentuk juga kepatuhan Pak Prabowo sebagai Menteri, Menhan, dan keberhasilannya yang diberikan kepercayaan penuh oleh Pak Presiden dan juga diakui oleh militer sehingga ia mendapatkan gelar kehormatan tersebut sebagai jenderal. Dan saya rasa ini pembuktian bahwa nilai 5 sama 11 itu membuktikan bahwa Pak Prabowo itu masih bagus. Dan tidak bisa kita mensematkan nilai 5 tambah 11 di Prabowo. Malah yang uniknya, 5 tambah 11 itu malah terjadi di PDI Perjuangan. Maksudnya gimana? Jumlahnya PDI Perjuangan adalah angkanya 16. Sementara kalau 16 kita baca dari Anies itu 5 pemberiannya ditambah Ganjar 11 jadi 16. Nah, ini suatu fakta yang nyata bahwa masyarakat itu memberikan nilai 16 sesuai maunya Ganjar. Dan masyarakat malah menunjukkan dia suka dengan Pak Prabowo. Makanya satu putaran. Dan ini harus dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini pembuktian kualitas dirinya, pembuktian bahwa dia memang berdedikasi. Dan hal itu tidak bisa dianggap bahwa ini kepentingan Pak Jokowi semata, karena ini juga memang dari unsur militer yang meminta. Dan ini pengakuan. Lagi-lagi itu tadi, kalau seandainya gelar jenderal kehormatan itu disalahkan, kenapa kita memberikan kesempatan menjadi Menhan? Karena itu adalah pembuktian. Dia berhasil menjadi Menhan 80%. Dia mendapatkan jenderal kehormatan itu adalah kelayakan. Dan kelayakan inilah yang harus kita akui dan kita tidak boleh mengabaikan itu. Dan ini membuktikan lagi Indonesia adalah negara yang bisa objektif. Menilai seseorang berdasarkan kepuasan masyarakat dan hasil kinerjanya. Oke, bagus. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi tentang bagaimana sikap dari beberapa bagian dari masyarakat yang ingin memakzulkan Pak Jokowi, kan? Ada beberapa, katakanlah kumpulan dari para pensiunan jenderal, kemudian juga ada petisi-petisi dari masyarakat yang ingin atau yang teriak-teriak di jalan untuk menurunkan Jokowi. Dan selalu mengatakan soal kecurangan pemilu tadi, selalu dikait-kaitkan dengan itu. Sementara pihak yang ingin menjadikan hak angket itu sudah mulai memberikan signal nggak ada masalah lagi. Ini kok masih ada di luar itu. Kenapa bisa gitu ya? Ya, itu artinya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa move on. Dan mereka adalah orang-orang yang selama ini mensematkan masyarakat bodoh, tapi mereka jangan-jangan yang bodoh, bukan masyarakatnya. Dan kita harus membaca itu bahwa ini adalah bagaimana sikap masyarakat, dan sikap masyarakat ini yang harus dibaca bahwa masyarakat kita tidak bodoh. Bahkan yang menolak itulah yang bodoh. Mengapa harus dimakzulkan? Sudah jelas-jelas pemilihan sudah berjalan. Mengapa harus dimakzulkan? Jelas-jelas kecurangan pemilu tidak bisa dibuktikan. Mengapa harus dimakzulkan ketika hak angket sudah berubah menjadi interpelasi keinginannya? Nah, mengapa harus dimakzulkan ketika masyarakat puas dengan Pak Jokowi? Nah, ini artinya orang-orang yang tidak bisa move on. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang menunggu transferan berikutnya untuk mengganggu dan merecoki negara kita saja. Tetapi dengan sikap belum move on itu pastilah akan berkurang. Seperti Anda sampaikan tadi bahwa PDIP sebagai partai yang ditunggu-tunggu untuk menginisiasi hak angket sekarang sudah berubah jadi hak interpelasi. Harusnya ini juga sebentar lagi akan redup dong kalau begitu. Iya, kalau kita melihat
dua partai sudah Ya. memperlihatkan meredupnya itu. Partai P3. Oh, P3. P3 sudah menjelaskan bahwa mereka konsentrasi di dapil. Oh. Jadi mereka sudah mengatakan konsentrasi di dapil, itu menunjukkan bahwa mereka ingin masuk di parlemen. Oh. Mereka Ya, ingin menjaga suara mereka dan bukan lagi berbicara tentang kecurangan pemilu. Artinya mereka sudah move on. Dan artinya mereka sudah menerima kekalahan. Ya. Nah, sementara Nasdem ini sudah menyatakan bahwa mereka mendukung hak angket, tapi mereka menunggu PDI Perjuangan. Ini membuktikan apa? Bahwa mereka tidak bisa, mereka malah berlindung di balik PDI Perjuangan. Berkesan hak angket, padahal mereka tahu, biarin aja lah PDI Perjuangan yang berantem. Yang penting kita ramaikan aja lah. Nah ini kan artinya partai-partai yang pragmatis, yang tidak punya nyali. Harusnya kalau mereka berani, ya seperti P3 bilang, kami siap kalau diajak bergabung untuk ke Prabowo. Nah, Nasdem sudah menyatakan berani oposisi. Ya berani dong tunjukin. Di mana hak angket itu harus seperti apa? Bukan malah menunggu. Kalau menunggu, ini malah lucu gitu loh. Haltenya di mana? Bisnya di mana? Siapa yang ditunggu gitu? Yang mengendarainya aja tidak ada. Jadi mau nunggu di mana? Pertanyaannya. Dan ini adalah membuktikan bahwa partai ini kalau bahasa sarkasnya kehilangan arah tujuan. Mereka tidak tahu siapa yang harus dituju, dan Anies Baswedan maupun Muhaimin sudah mengakui bahwa mereka sudah menerima, sudah ada yang menang, dan mereka sudah mengakui itu, lalu mau ngapain? Dan tidak perlu lagi kita beretorika bahwa ada kecurangan. Sementara mereka pun tidak bisa merumuskannya. Sampai sekarang mereka bilang bahwa masih dirumuskan. Dirumuskan apanya? Mendingan ketahuan. Mereka menyatakan langsung gitu loh. Kami masih merumuskan karena kami belum diajak di dalam pemerintahan. Kalau kami sudah diajak, maka rumusannya adalah kami ikut pemerintah dan kami mengakui bahwa pemilu itu baik. Jadi gitu aja sebenarnya rumusannya. Jadi ini seperti mengantisipasi tanggal 20 pengumuman resmi ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan sebelum itu kelihatannya? Ya, kalau sudah dilihat jelas bahwa mereka menunggu 20 pemilihan umum. Tapi nyatanya hasilnya mereka pun juga sudah tahu bahwa ini adalah pilihan rakyat. Dan hanya persoalannya mereka tidak punya nyali untuk bilang mengakui tentang retorika kecurangan pemilu. Ternyata hasil di lapangan tidak. Lebih baik daripada membahas kecurangan pemilu, lebih baik mereka membahas tentang pemilu borongan 5 surat suara, apakah layak dipertahankan atau tidak. Oh, pemilu sekali. Nah, itu lebih baik karena itu berbicara tentang kemaslahatan umat. Itu berbicara tentang bagaimana proses pemilu tanpa ada duka dibandingkan dengan kecurangan-kecurangan, tapi mereka sampai sekarang menunggu PDI Perjuangan, tapi PDI Perjuangan malah melempem. Dan PDI Perjuangan semakin jelas IP-nya semakin tinggi, PD-nya semakin menurun. Artinya mereka tidak lagi tertarik untuk berbicara kecurangan pemilu. Mereka sudah mau move on. Dan ini sudah membuktikan itu. Jadi yang sekarang ini malah yang terjadi adalah mereka 01 yang gembar-gemborkan untuk mendorong PDI Perjuangan. Padahal bantengnya udah mogok. Luar biasa nih. Nah, kemarin ada sedikit rame-rame tentang suara PSI yang melonjak gitu kan. Terus dicurigai bahwa ini direncanakan untuk masuk ke Senayan gitu. Gimana pandangan Friza? Ya, kalau saya lihat memang PSI ini adalah fenomena menarik dan kita bisa lihat semua pasti terkaget-kaget. Ketika jumlah 60% ternyata suaranya PSI, suara dari Gelora dan suara dari PKB itu naik. Cuman yang paling lonjakan naik adalah di PSI. Dan kita bisa melihat bahwa apapun yang dilakukan PSI tetap aja disalahi. Jadi dia mau melonjak mau tidak, orang sudah tidak suka sama PSI karena Kaisang dan Jokowinya. Jadi karena dinastinya. Jadi PSI ini bisa dikatakan bahwa partai, ya kalau dalam bahasa sarkasnya sialnya Indonesia lah. Dia sial. Sialnya adalah
dia naik tapi dia tidak diakui, gitu loh. Dia apes namanya gitu loh. Jadi dia sial karena apes aja. Harusnya dia udah bisa menyatakan bahwa udahlah, kita bisa tunggu ya hitungan. Kita tunggu hitungan. Apakah benar kita bisa masuk atau tidak? Ya. Nah, kalau seandainya PSI ini berhasil masuk, dia adalah partai sefenomenal Indonesia. Dia jadi fenomenalnya di Indonesia. Nah, tapi kalau tidak, ya dia paling sial. Sudah gagal, dibully pula. Nah, itu dia PSI. Tapi kalau dilihat dari Dewan Pembinanya ya, dia mentalnya positif. Dia menganggap kalaupun tidak, bagi dia itu sudah suatu kebahagiaan karena jumlah kursi di DPRD-nya melonjak beberapa kali ya. Jadi merasa itu sudah kemajuan gitu. Karena waktu 2019 dia hanya 1,9. Sekarang kalau dia sampai 2,6 atau 3 pun menurut dia itu sudah sebuah apresiasi katanya. Gimana menurut Anda itu? Ya, dari awal saya sudah mengakui bahwa PSI ini adalah satu-satunya partai yang saya lihat bisa untuk lolos ke parlemen. Alasannya Kaisang ini pebisnis. Mental pebisnis itu beda dengan mental ketua umum yang cuma bisa retorika. Mental pebisnis walaupun dijualan pisang, walaupun dijual bisnis sepak bola, tapi kita harus lihat bahwa Kaisang ini memang punya kontribusi nyata. Dia punya kemampuan untuk melihat dan membangun PSI ini. Walaupun di balik ini adalah efek elektoral dari Pak Jokowi. Dan kita harus mengakui efek ekor jas Pak Jokowi ini yang memang bekerja. Contohnya Golkar. Siapa yang memperkirakan Golkar bisa mengalahkan dari Gerindra? Bahkan ada yang menyatakan bahwa Golkar jangan-jangan suaranya boleh kalah dengan PDI Perjuangan, tapi kursinya bisa jadi dia lebih besar. Dan itu dibuktikan waktu Golkar dengan Gerindra. Gerindra juara kedua, Golkar yang ketiga, tapi kursinya lebih banyak Golkar. Dan itu adalah suatu hal fakta nyata. Dan kita juga melihat fenomena Golkar ini adalah fenomena dari adanya dari iklan yang membawa Jokowi. Dan begitu juga yang terjadi dengan PSI, dia membawa Jokowi. Jadi pertanyaannya adalah, Jokowi ini punya efek. Makanya PDI Perjuangan waktu itu saya katakan naik berapa persen dari Pak Jokowi. Nah, ini selalu naik. Sedangkan PDI Perjuangan ketika merosot, itu karena dia ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dan mereka dua partai ini berhasil karena Pak Jokowi. Dan kita harus mengakui itu. Dan jangan nanti kita menganggap bahwa Pak Jokowi ini selalu dianggap penuh dengan kecurangan. Kalau beliau selalu dianggap penuh dengan kecurangan, artinya kita meragukan proses penyelenggara pemilu. Kita meragukan proses KPU, Bawaslu. Dan yang pertanyaannya adalah, yang memilih Bawaslu dan KPU itu siapa? Ya anggota DPR. Mereka yang memilih pansel, gitu. Mereka yang memilih dan ternyata mereka meragukan proses penyelenggaraan pemilu. Dan mereka meragukan independensi mereka sendiri. Kalau mereka diragukan, kenapa nggak dari awal? Bahwa mereka ini tidak dipilih. Nah, ini kan artinya suatu fenomena yang salah kaprah. Kita membacanya salah kaprah. Bahwa PSI ini naik, ya sekarang kan sudah dinyatakan ada kesalahan memang di OCR, tapi fakta di lapangannya memang suara dia juga meningkat. Dan ini adalah pembuktian bahwa satu partai ini fenomenal karena adanya Kaisang. Dan Kaisang ini menjadi fenomenal, ini pun juga membuktikan bahwa PDI Perjuangan kehilangan kader-kader terbaiknya. Dari Pak Jokowi, Gibran, Bobi, Kaisang. Dan ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan lupa kader-kader terbaiknya harusnya dibina, dirawat, dan dijaga. Dan ini yang membuktikan kenapa hasilnya PDI Perjuangan anjlok. Nah, karena itu dia, mereka lupa. Dan fakta nyatanya, memang petahana dari PDI Perjuangan itu kalah fenomenalnya. Ini yang sedang terjadi dengan Once Makel. Kenapa tuh? Nah, ini kan membuktikan Once ini lebih kuat daripada Masinton. Dia lebih kuat daripada Eriko.
Nah, ini dua petahana ini sedang cemas karena kursinya bisa jadi bergoyang karena adanya Once. Dan ini artinya lagi-lagi membuktikan bahwa PDI Perjuangan gagal merawat orang-orang terbaiknya. Malah dia mengambil vote getter yang malah merusak dari PDI Perjuangan itu sendiri. Dan ini adalah fakta nyata yang harus disadari oleh mereka. Fenomena ini nggak bisa lagi dibiarkan. Kemarin kita sudah melihat Johan Budi masuk, orang baru. Sekarang Once masuk, orang baru. Berapa banyak lagi yang nanti orang-orang baru terus yang masuk, sedangkan petahananya PDI Perjuangan tersingkir. Ini sangat miris. Dan fakta inilah yang harus mulai dipelajari oleh PDI Perjuangan. Ada apa? Jangan-jangan mereka terlalu berisik di parlemen, tapi di dapilnya mereka tidak berkontribusi nyata. Beda dengan Golkar. Ada kadernya yang sampai 7 kali pemilihan umum dia selalu terpilih. Dan itu membuktikan bahwa dia merawat. Golkar merawat konstituennya. Sedangkan PDI Perjuangan kehilangan konstituennya karena terlalu berisik di parlemen. Dia lupa merawat konstituennya. Dan ini fakta yang harus diperhatikan dan dijaga. Jadi tokoh-tokoh terbaiknya bisa hilang ya? Iya. Kalau dia nggak bisa merawat suara itu ya. Kita sudah melihat Budiman Sujatmiko, Marwarar. Terusnya yang perempuan ke Nasdem salah satunya. Nah ini Ibu Eva Sundari. Ini membuktikan PDI Perjuangan kehilangan kader terbaik. Dan kehilangan kader terbaik malah mengambil kader-kader instan. Dan kader-kader instan malah mengalahkan kader terbaiknya. Inilah alasan kenapa PDI Perjuangan meminta sistem pemilunya tertutup. Karena mereka gagal merawat konstituennya. Dan merawat orang-orang terbaiknya itu yang harusnya dijaga. Adiana Pitupulus saja suaranya goyang di sana. Dan itu harus membuktikan bahwa mereka harus mulai belajar merawat konstituen. Dan mereka harus belajar bagaimana Golkar merawat konstituen. Dan Golkar ini ada fenomena unik. Dia selalu dianggap bahwa dia suaranya kedua, ketiga. Tapi dia selalu melejit gitu. Dan ini fenomena bahwa Golkar itu tidak menunjukkan dalam hasil survei seperti apa. Tapi pemilihnya loyal. Konstituennya terawat. Dan ini yang membuktikan tadi saya bilang. Ada Golkar kader-kadernya sampai 7 kali ikut pemilihan umum. Dan itu sudah lama dia ikut pemilihan umum dan terpilih terus. Jadi kalau Golkar, siapapun yang ditaruh, orang lama pasti berhasil. Bahkan anaknya dari orang-orang lama itu di Golkar selalu terpilih. Dan ini adalah fenomena menarik. Sementara PDI Perjuangan, saya yakin taruh anaknya Ganjar pun belum tentu terpilih. Beda dengan anaknya si Ade Komarudin, Putri Komarudin yang terpilih. Beda dengan Jerry Sambuaga, anaknya Theo Sambuaga, anaknya Agung Laksono, Dev Laksono. Berapa banyak dari Golkar yang bisa, tapi PDI Perjuangan dia anjlok malah. Dan ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan harus belajar bagaimana caranya mendesain regenerasi, mendesain kaderisasi, dan membangun narasi untuk membangun orang-orang mereka. Jangan sekedar dinastinya saja yang diperhatikan, tapi bagaimana dinasti itu bisa merawat konstituennya, melanjutkan bapak atau ibunya. Nah ini yang tidak dipunyai oleh PDI Perjuangan. Tapi dengan ada saran Anda tadi supaya belajar dari fenomena Golkar, saya kira kesadaran setelah mereka move on, mudah-mudahan bisa diambil ya hikmahnya ya. Benar kan? Kalau nggak diambil namanya ya tetap PD-nya gede, IP-nya kecil. Dia nggak sadar-sadar. Iya. Kita doakan supaya PD-nya walaupun naik sedikit, tapi IP-nya naik lagi. Kalau itu yang terjadi, saya yakin PDI Perjuangan 2029 dia akan bisa berpikir dan mulai untuk merawat konstituennya dan mulai untuk kembali. Dan harusnya itu menjadi target PDI Perjuangan. Jangan sampai ia menjadi fenomena partai besar yang nantinya merosot tajam. Dan ini sudah dibuktikan dengan P3.
Dan harus disadari oleh PDI Perjuangan. Dulu di 33%, tapi sekarang turun terus. Sampai ke 16%. Dan fenomena penurunan ini adalah fenomena yang tidak bisa dibiarkan. Fenomena penurunan ini membuktikan bahwa jangan-jangan memang PDI Perjuangan butuh suksesi kepemimpinan. Supaya mereka bisa menghasilkan darah-darah baru, pemikiran yang segar. Jangan lagi narasi petugas partai semata. Jangan lagi narasi personalisasi politik. Bahwa semuanya dipegang oleh satu orang saja. Dan kalau ini terus dilakukan, bisa jadi PDI Perjuangan yang kembali menggunakan vote getter tapi malah menghancurkan kader-kader terbaiknya. Dan itu yang harus dipelajari oleh mereka, fenomena ini. Terutama dari Golkar ya, yang naik ya. Iya. Nah, kemudian ada jadwal pilkada yang tidak akan terlalu jauh dari Pilpres. Dan sekarang sudah mulai bunyi ini, di DKI terutama ya, bahwa RK on the way ke Jakarta. Kemudian ada yang dari Nasdem juga, Saroni menantang, ya kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Anies akan kembali ke Jakarta. Kalau Anies sampai kembali ke Jakarta, itu artinya Anies tidak tahu malu. Kenapa begitu? Dan Anies itu membuktikan ia siap turun level. Dia calon presiden loh. Calon presiden masa turun kembali. Itu fenomena konyol namanya. Gitu ya? Bukan lagi etik. Itu malah Anies kehilangan etika berpikirnya. Bukan sekedar etika berperilaku. Tapi etika ia berpikir. Sebagai akademisi, ia tidak boleh turun dalam level yang terbawah. Buat apa turun level terbawah? Anies itu kan udah menteri. Udah menteri, naik, sempat turun, menjadi gubernur, oke, kita masih bisa melihat. Dia eksekutif. Tapi ketika sudah menjadi capres, jangan turun. Kalau turun, konyol ya? Suaranya adalah ya makin ngedrop. Orang malah bisa bilang, ngapain? Susah-susah ngelawan Anies. Tinggal bilang aja, dia capres kalah kok. Siapapun lawan dia bisa menang. Orang capres kalah. Dan dia harus sadar bahwa dia pernah jadi capres di dalam konvensinya Partai Demokrat. Bersaing. Dan dia sudah menjadi capres saat ini. Terus ngapain dia turun? Betul. Karena pengangguran politik. Sedih sekali kalau jadi cuma blunder pengangguran politik. Iya. Blunder ya. Dan harusnya Anies itu malah sadar bahwa pengangguran politiknya dia ya kembali aja ke akademik, kampus. Iya, daripada dia maju kepada fenomena seorang capres turun menjadi gubernur, apalagi kalau kalah gitu. Nah, kalah lebih memalukan lagi harga dirinya. Dibedakan dengan Nur Mahmudi Ismail yang menteri, dia turun menjadi wali kota. Karena menteri itu adalah dipilih oleh presiden. Menteri tidak berurusan dengan legitimasi rakyat. Artinya, ia berjuang bisa seperti Kofifa menjadi menteri dia berhasil. Tapi kalau Anies, legitimasi dari masyarakat 28 itu adalah capres. Kalau dia maju sebagai gubernur, berarti dia harus mendapatkan 12%. Karena diturun, ngapain lagi dipilih? Jakarta saja sudah tidak beres, dia naik ke level capres, dia sudah tidak menarik, turun lagi. Orang jadi bertanya gitu, mau ngapain Anies? Mau gali sumur lagi? Mau bangun sumur-sumur baru, resapan? Nggak ada idenya lagi namanya. Kalau Anies maju gitu. Jadi kalau gitu, pertempuran di DKI nanti adalah mungkin dapat dimenangkan oleh RK mungkin. Ya, kalau saya lihat RK lawan terberatnya adalah Kaisang. Kalau PSI lolos di parlemen. Terberatnya adalah Kaisang. Ini membuktikan apa? Kalau PSI lolos di parlemen, partai ini adalah menjadi partai baru, magnet baru. Ia akan banyak berbicara di parlemen. Dan Kaisang ini lebih baik daripada Gibran maupun Bobi. Kenapa? Karena Gibran dan Bobi, ya kita lihat Kaisang adalah fenomena gubernur langsung. Sementara Pak Jokowi, Gibran, Bobi itu kan tidak langsung gubernur. Mereka di bawah. Wali kota. Dan Kaisang ini malah
menunjukkan bahwa ia loncat. Ya. Tapi mohon maaf, saya dengar bahwa usia Kaisang belum bisa katanya. Nah, itu dia. Kalau memang usianya Kaisang 29 sekarang. Kalau memang usia Kaisang belum bisa, tentu yang harus dibangun adalah narasi koalisinya. Jadi koalisi pemerintahan saat ini harus berjalan. Bagaimana berjalannya? Dengan cara turun seluruh daerah. Nah, seluruh daerah turun artinya apa? Koalisi ini harus merangkul di daerah. Jangan sampai ada fenomena desentralisasi di Indonesia adalah desentralisasi yang gubernur tidak berani manggil kabupaten atau bupati. Bupati tidak berani memanggil wali kota karena beda koalisi, beda partai. Nah, kalau seperti ini terus yang dirawat, maka pembangunan di daerah tidak akan berjalan. Apa yang harus dijamin? Yang harus dijamin dengan pemilu serentak di daerah yang jaraknya begitu dekat. Secara ilmu, itu adalah fenomena harus ada keterkaitan antara pemilu nasional dengan pemilu di daerah. Koalisi di pemerintahan dengan koalisi di daerah. Dengan begitu, sangat mudah Pak Jokowi nanti ataupun Pak Prabowo ke depannya yang memerintah, itu tidak ada lagi fenomena pembangkangan dari gubernur atau eksekutif daerah. Ini sudah dibuktikan. Waktu IKN, siapa yang membangkang? Waktu fenomena tentang Piala Dunia, siapa yang membangkang? Ganjar maupun Anies. Tapi kalau sudah satu partai, satu koalisi sampai ke daerah, ini membuktikan kalau pemerintahan itu berhasil, maka di daerah pun sama berhasilnya. Dan ini adalah keinginan dari para akademisi. Jadi kalau saya lihat, harus dirawat koalisi ini dan harus dibangun secara bersama-sama. Nah, jadi dalam konteks itu ada sebuah gagasan dari Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni, mengatakan bahwa perlu adanya sebuah koalisi Indonesia Maju yang bersifat jangka panjang. Yang bersifat jangka panjang. Jadi nanti kalau memilih seorang presiden, itu dari koalisinya dia melakukan konvensi aja di dalamnya. Dalam koalisi yang sekarang ini. Nah, kalau memilih gubernur juga begitu. Sehingga nanti hanya gubernur-gubernur yang punya kapasitas yang akan berani konvensi di situ. Mereka sepakat di nasional seperti Pilpres ini, mereka juga membuat seperti itu di daerah, tapi harus jangka panjang katanya, bahkan 20 tahun katanya. Gimana menurut Anda? Ya, saya rasa usulan Pak Jeffrey itu adalah hal yang terbaik. Kenapa? Saya melihat memang harus ada visi misi yang berkelanjutan. Dan kita selama ini fenomenanya adalah membangun hanya 5 tahun. Visi misi dan program kita membangun 5 tahun itu adalah fenomena yang merusak bagaimana sistem negara kesatuan kita yang tidak jalan desentralisasinya dan otonomi daerahnya. Karena kita lupa bahwa partai politik kita ini adalah partai politik yang harus diakui. Jumlah suaranya itu adalah partai tengah. Paling banyak cuma 16%. Yang memimpin sekarang kan PDI Perjuangan. Terus kalau fenomenanya adalah berganti-ganti koalisi, maka program dari Pak Prabowo itu sulit dijalankan. Bisa jadi program dari pemerintah itu tidak diterima warnanya oleh partai politik yang menang di sana karena beda warna. Kalau ini terus yang dilakukan, maka pembangunan ini tidak berkelanjutan. Bahkan pembangunan di level pusat tidak jalan di level daerah. Dan ini adalah fakta nyata. Ini adalah fakta mengapa pemilu serentak nasional itu kemudian dalam beberapa bulan kemudian itu harus diikuti dengan pemilu kepala daerah. Dan ini harus dibangun koalisinya. Jangan ini berpisah-pisah. Jangan berpisah-pisah hanya melihat dari sosok siapa yang baik. Tapi mereka harus membangun sosok ini baik, maka dirembukanlah. Kalau sosok ini baik, dipasangkanlah. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi kita sekarang ini adalah bagaimana fenomenanya menjadi dua hal. Memilih orang yang terbaik dengan cara menyajikan melalui mekanisme yang terbaik. Hasilnya tidak ada lagi yang mengatakan bahwa rakyat itu bodoh. Tapi mereka sudah diberikan yang terbaik. Pilihan-pilihan terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana membangun koalisinya secara berkelanjutan. Visi misi itu harus turun ke daerah. Dan harus dijalankan. Jangan sampai kayak sekarang.
antara pusat dengan daerah ini berbeda-beda keinginannya. Dan dinasti politik itu malah terbangun dengan mengabaikan unsur-unsur pusat. Dan akhirnya daerah membangun pusat yang kesusahan. Dan fenomena-fenomena ini saya rasa dari awal memang sudah dirembukan oleh para akademisi. Cuma persoalannya adalah mau atau tidak partai politik bekerja sama. Dan saya rasa Pak Jokowi itu sudah memulai 2019 menuju 2024 ia sudah membangun koalisi besar. Sudah waktunya mereka yang di pemerintahan ini berpikir untuk koalisi kelanjutan yang ada di daerah-daerah. Jadi jangan sampai mereka berembuk adalah suara partainya harus 60%, yang ini 40, yang ini 50. Bukan begitu. Tapi mereka menghasilkan yang terbaik dan program berkelanjutan. Dan saya rasa kalau itu yang terbangun, maka Indonesia bisa maju dari pusat sampai ke daerah. Dan itu akan mengurangi money politik dengan sendirinya ya? Iya, dengan sendirinya akan mengurangi money politik. Bukan hanya money politik yang berkurang, malah bisa jadi kita tidak ada calon tunggal. Karena apa? Karena kekuatan dari mereka koalisi berkonvensi itu. Kekuatan dari mereka untuk merumuskan calon-calon yang terbaik. Andai pun ada calon tunggal, tapi calon tunggal itu bukanlah berbentuk dinasti politik, tapi berbentuk orang yang terbaik yang tidak ada yang berani menantang. Nah, ini yang harus dibangun narasi itu. Dan saya rasa kalau itu dibangun oleh Pak Jeffrey Giovanni, ini adalah suatu hal yang menarik. Dan kita harus loncat memang. Berpikirnya itu dia harus loncat. Jangan lagi berpikir pemilu udah selesai, tapi kita berbicara kecurangan. Itu terus. Tapi kita berbicara bagaimana membangun negeri ini, membangun bangsa ini lebih baik ke depannya. Dan dia mengusulkan kalau bisa katanya kalau bersedia Pak Jokowi yang jadi ya semacam ketua dari koalisi permanennya di daerah itu. Ya, kalau soal bagaimana Pak Jokowi merumuskan koalisi permanen ini adalah bagaimana partai-partai ini bisa bersepakat. Siapapun itu, mereka bentuknya misalnya presidium atau apapun bisa saja dilakukan. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka bersepakat membangun bersama. Visi misi apa yang ingin diturunkan sampai ke daerah. Yang dari pusat, betul. Calon terbaik mana yang harus diturunkan. Karena kita sudah punya dua fenomena konvensi yang terbaik. Tapi dua-duanya tidak jalan. Golkar jalan dengan Wiranto. Tapi konvensi itu selesai ketika di era Yusuf Kala. Demokrat berkonvensi, tapi tidak diturunkan dalam fakta nyatanya. Dan konvensi itu saya rasa harus. Dan kalau itu menjadi sebuah arah baru membangun Indonesia, saya rasa ini adalah ide gila yang menarik di Indonesia. Dan Indonesia adalah menjadi sebuah fenomena baru, menjadi rujukan penelitian baru. Dan kita harus bisa membangun narasi itu. Karena partai kita memang partai yang kecil, minim. Cuma 16%, nggak ada yang suara mutlak. Jadi mereka harus berkoalisi, mereka harus berembuk. Dan mereka tidak boleh menyatakan bahwa mereka adalah satu berani sendiri-sendiri di daerah. Kekuatannya di daerah sendiri-sendiri, warnanya di daerah sendiri-sendiri. Kasihan masyarakat yang tidak terbangun. Betul. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang saya rasa harus dibangun narasi itu, pemikiran itu, dan dunia akademis sudah harus mulai terbuka. Mereka tidak boleh lagi alergi sebagai politik pragmatis, sebagai partai politik yang tidak konsisten, tapi mereka coba membangun. Jangan hanya membangun narasinya desentralisasi, otonomi daerah, tapi mereka membangun bagaimana menghasilkan pemimpin. Bagaimana pemilu itu menghasilkan sosok pemimpin yang kita tidak ada lagi mengatakan bahwa rakyat itu bodoh. Tapi rakyat itu sudah mendapatkan yang terbaik sejak mulai dari pra pemilu. Luar biasa ini analisa ini. Kemudian kalau kita lihat dari sequence dari pemilu, 20 Maret nanti akan diumumkan kan secara real quick count. Secara real count. Lalu kemudian kalau ada yang masih ingin melakukan semacam ya katakanlah keberatan, dia bisa pergi ke MK. Lalu MK itu nanti kan ada batasnya ya. Berapa hari setelah dia diusulkan ke MK dibawa datanya semua, setelah selesai misalnya dari MK, berarti sudah selesai dong semua.
Nah, itu kira-kira tanggal berapa tuh? Artinya dari 20 Maret berapa hari sana? Ya, yang pasti kan proses itu nanti akan ditetapkan oleh KPU dan nanti akan ditindaklanjuti oleh MK. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita harus bisa membangun narasi MK adalah yang terbaik. Ya. MK adalah pilihan kita. MK dibangun untuk menyelesaikan pemilu. Ya. Dan yang satu lagi, MK adalah legitimasinya. Jadi ketika MK sudah memutuskan siapa yang terpilih, betul. siapa yang ditetapkan, tidak boleh lagi partai-partai politik ataupun yang kalah menarasikan bahwa ini adalah ulahnya paman. Jangan lagi berpikir seperti itu gitu loh. MK ini bukan satu orang paman aja. Kalau cuma karena satu orang paman aja mereka takut, ngapain takut? Ini kan paman doang. Paman yang sudah tidak menjadi ketua. Iya. Jokowi saja sendiri aja bisa mengalahkan partai. Ini paman tidak menjadi ketua ditakuti lagi. Ini artinya mereka juga salah kaprah. Kenapa kalau ditakutin pamannya? Karena kemarin Bambang Pacul yang mengganti hakim MK. Dia menarik salah satu hakim MK karena tidak loyal kepada DPR. Dan mereka menaruh hakim yang loyal. Berikutnya ada Arsul Sani dari DPR. Yang nanti kita masih bisa melihat apakah dia akan ikut dalam hal hakim. Nah, kalau itu semua sudah ada, DPR ada 3, Presiden ada 3, MA ada 3 dari 9 orang, mereka masih takut 1 orang. Menjadi pertanyaan, emang 8 orang ini kemana? Emang 8 orang ini tidak bisa bersuara? Emang 8 orang ini tidak ada artinya? Dan harusnya kalau ada narasi seperti itu, hakim-hakim MK lah yang harus menolak. Mereka menyatakan bahwa mereka independen. Mereka menyatakan bahwa mereka siap membuktikan marwahnya partai. Marwahnya partai untuk berdemokrasi di dalam sengketa pemilu. Mereka harus menunjukkan itu. Dan kalau mereka malah diam, menarasikan seperti itu, ulahnya paman, itu artinya fungsi mereka hakim-hakim MK kemana? Artinya hakim-hakim MK ini punya nyali atau tidak, gitu loh. Nah ini kan bukan lagi ketua dan tidak perlu lagi ditakutin. Dan harusnya Mahfud yang sudah pernah menjadi ketua MK malah memang membawa kasus itu kepada MK, selesaikan. Setelah itu hormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang harus dibangun. Jadi kita bernegara ini adalah negara yang selaras dengan reformasi. Kita membangun MK dengan tujuannya menjaga konstitusi, menjaga bernegara. Tapi karena satu ulah paman yang sudah tidak ada kemampuannya, yang sudah disingkirkan atau dipinggirkan, begitu ditakuti, akhirnya satu lembaga malah buruk muka. Dan ini adalah kesalahan kita. Kesalahan kita mengabaikan. Ini adalah negara dan ini adalah institusi. Dan 8 orang ini adalah pejuang terbaik. Saldi Isra itu orang yang terbaik. Orang yang hebat kok. Kenapa mereka tidak mempercayai Saldi Isra? Mengapa mereka tidak mempercayai yang lain? Nah harusnya hakim MK itu yang marah malah. Karena menghina mereka secara personal dan menghina institusi mereka. Harusnya mereka hakim MK yang malah mengajak, yuk buktikan di sana. Kita beradu. Apakah ada kecurangan pemilu atau tidak? Kami yang akan mengawal. Itu harusnya statement yang keluar dari MK. Bukannya dia malah juga ikut-ikutan. Bingung, dan ikut narasi kepada partai politik. Yang akhirnya MK kalau seperti ini buat apa? Akhirnya malah mereka, para hakim ini, jangan-jangan mereka pula kalau tidak bersuara, mereka lah yang menginginkan Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan. Nyalinya tidak ada kan? Kalau dan begitu harus dipahami dari mereka semestinya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di pilkada nanti ada kemungkinan Ahok akan muncul dari PDIP. Salah satu usulan atau katakanlah yang didorong menjadi selain Ibu Risma ya. Gimana menurut pandangan Anda?
Kalau saya jadi Ahok, saya nggak akan maju. Kenapa? Iya. Karena Ahok itu setelah masuk PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan, ia hanya taunya nyeruduk aja. Iya. Dan ia taunya hanya statementnya keras saja. Iya. Dan ini membuktikan ya, fenomena kemarin. Iya, benar. Ahok itu sudah tidak memikat bagi masyarakat. Oh. Jadi tidak perlu lagi lah Ahok merasa bahwa ia masih seperti dulu, 1 juta KTP. Akhirnya Ahok ini tidak sadar, komisaris saja, dia setelah keluar malah menjadi ya itu tadi, banteng keluar yang sekedar ngamuk aja, sekedar nyeruduk saja. Iya. Nah terus mau jadi di pilkada ikut-ikutan, apa yang mau dilakukan Ahok? Mau ngoceh-ngoceh aja, teriak-teriak aja, marah-marah aja. Udah ditinggal sama masyarakat. Oh gitu ya? Zamannya Ahok itu diselesai. Udah lewat ya? Udah lewat. Jadi Ahok ini harusnya malah berpikir, ya udahlah, posisi Ahok terbaik saat ini adalah komisaris atau menjadi fungsionaris partai. Jadi Ahok nggak usah berpikir lah untuk maju ke DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta adalah bagaimana Ahok itu kalah dengan kenyataan pahit bahwa memang warganya yang tidak mau dengan Ahok. Bukan sekedar retorika dari Anies. Iya. Jadi pandangan Anda, Anies dan Ahok memang nggak mungkin lagi bisa terpilih ya, tadi ya, Anda bilang ya. Iya. Kalau sampai mereka terpilih, itulah yang menjadi kenyataan pahit di Indonesia. Lawannya siapa? Kalau mereka nyampe terpilih. Kalau lawannya Ridwan Kamil tidak bisa mengalahkan dia. Waduh, Ridwan Kamil memalukan sekali gitu loh. Karena track recordnya dua-duanya sudah kalah gitu loh. Dari mulai saja rekam jejaknya sudah tidak bisa gitu loh untuk dimenangkan. Contoh saja, paling gampang, Pak Prabowo. Waktu itu track recordnya memang kurang karena 3 kali kalah. Tapi melawan Anies yang gagal di Jakarta, melawan Ganjar yang dianggap gagal di Jakarta, di Jawa Tengah, ia membuktikan ia berhasil. Masa Ridwan Kamil mengalahkan 2 orang yang sudah terbukti gagal tidak menang? Kalah sama Prabowo. Ridwan Kamil harusnya belajar dari Prabowo kalau sampai tidak bisa mengalahkan mereka gitu loh. Nah ini kan orang-orang yang sudah kalah, yang sudah kalah, yang sudah tidak punya panggung, sudah tidak punya panggung, sudah kalah. Kenapa lagi harus diajukan? Kalau saya bilang waktunya lah, kaderisasi lah, regenerasi. Regenerasi ya. Orang-orang yang sudah pernah kalah, yang sudah jelas-jelas rakyat tidak suka ya. Singkirkan udah, abaikan. Walaupun elektabilitasnya tinggi, artinya kita mulai dengan membangun orang-orang yang baru ya. Nah, narasi ini yang harusnya dibangun. Dan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu masih punya peluang. Dan Ridwan Kamil masih bagus. Dan Ridwan Kamil harusnya menyatakan dirinya dia bisa mengalahkan kedua orang itu dalam waktu yang cepat. Dan tidak perlu lama-lama. Harusnya 65% Ridwan Kamil harus bisa ngalahin mereka. Oh gitu ya. Kalau Prabowo bisa ngalahin Anies 58%, Ridwan Kamil harus 65%. Karena capres yang dikalahin. Capres yang turun level kok nggak bisa dikalahin. Memalukan kalau sampai seperti itu. Terima kasih Bung Efriza, dan semoga nanti para penggemar Anda bisa memberikan komen-komen yang menantang.